Teman-teman, kita tunggu dulu ya. Untuk teman-teman yang lainnya, biar komplit dulu. Oke. Ini lagi latihan. Sudah di-download aplikasi KineMaster-nya? Sudah, Mbak. Oke. Kita tunggu yang lainnya dulu. Videonya sudah siap, teman-teman? Insya Allah siap. Belum tahu sih, belum. Video atau gambar? Baru ikut ini. Oh, enggak apa-apa. Tapi kita belajar pelan-pelan aja. Videonya sembarang aja kan, Mbak? Videonya bebas. Mau direkam sekarang juga boleh ketika belum siap. Belum tahu juga nih, belum paham juga. Lama ngikutin. Oh, nggak apa-apa. Yang belum siap, silakan direkam videonya dalam posisi seperti ini ya. Bisa di sekitarnya, di ruang tamu, atau mungkin di halaman depan, atau mungkin Oke. di ruangan yang lain. Selamat datang Ibu Lis. Bu Lis apa Mbak Lis nih? Ibu boleh Ibu aja. Bu Lis, Bu Sukini, Ya. lagi Realme 51. Kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya ya, sambil disiapkan. Mbak. Oke. Sambil disiapkan aplikasinya, Di HP ya, Mbak, ya? foto-fotonya, iya, foto-fotonya dan video yang akan kita gunakan nanti. Oke. Videonya video apa ya, Mbak? Videonya bebas. Jadi kalau belum siap bisa disiapkan sekarang, mungkin di sekitarnya bisa di video dalam posisi yang seperti ini ya, HP-nya. Durasinya kisaran 1 menit. 1 menit. 1 menit. 1 menit atau kurang atau lebih boleh. Karena kalau terlalu sedikit nanti kita susah ketika ingin mengeditnya. Mbak, ini aplikasi KineMaster itu dia berbayar ya, Mbak? Enggak. Apa gimana? Aplikasi KineMaster free, bisa di-download di Google Play Store. Cuman ketika menggunakan mode yang free, nanti ada watermark dan ada iklan yang harus kita tonton ketika kita ingin mendownload aset-aset yang premium. Silakan bergabung yang baru datang, baru bergabung, bisa disiapkan aplikasi KineMaster-nya, video-videonya, dan mungkin gambar-gambar atau foto yang akan dimasukkan ke dalam video itu. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya bergabung ya. Iya, Mbak. Ini bebas aja ya video sama fotonya? Bebas. Nah, saya juga tidak bisa melihat video teman-teman ya, jadi bebas saja nggak apa-apa. Nanti tahu caranya ya, Mbak ya. Cara ngeditnya, Iya. cara apanya. Ya, karena ini kan training basic ya, jadi benar-benar yang dasar sekali. Maaf, Mbak Novita, tadi apa ya yang disampaikan? Ya. Untuk apa? Ini sambil nunggu yang lainnya ya, ini belum dimulai, ini sambil nunggu yang lainnya. Teman-teman bisa menyiapkan yang pertama aplikasi KineMaster.
bisa di-download di Google Play Store. Tuh, kemudian setelah itu bisa disiapkan video berdurasi 1 menit yang akan kita edit nanti. Kemudian bisa disiapkan juga foto atau gambar yang akan kita masukkan ke dalam video kita. Bebas. Jadi videonya bebas, gambarnya bebas, fotonya bebas. Karena saya juga tidak melihat video teman-teman ya. Jadi bebas Kalau aja. ada kegiatan. Selamat datang buat yang baru bergabung di sini. Mungkin kalau teman-teman berasal dari instruktur lain, nggak masalah ya, karena ilmunya sama. Nanti setelah belajar dari saya, nanti bisa didiskusikan di grup WhatsApp dengan instruktur yang mengundang teman-teman semuanya. Videonya itu harus 1 menit atau boleh lebih? Boleh? Boleh ya? Karena kalau videonya terlalu lama, nanti kita mengekspornya juga kelamaan. Tapi kalau videonya terlalu pendek, nanti kita ngeditnya juga susah. Makanya kita cari yang aman, tengah-tengah 1 menit. Kurang lebih. Boleh. Kurang lebih 1 menit. Tapi kalau teman-teman mau 5 menit, monggo silahkan. Mas Kepa bubuk ngene Mas Zaki. Ya. Kita tunggu dulu ya, ini masih ada yang bergabung. Mbak, nggak apa-apa. Sambil cari video ini. Oke, teman-teman mungkin bisa sambil disimak ya. Apakah suara saya terdengar jelas di teman-teman? Ya. Silakan Jelas, Mbak. Bagus. Oke, terima kasih. Kemudian setelah disiapkan aplikasinya, pastikan baterainya juga tak lama ya, karena kita nanti selama 2 jam kurang lebih kita akan menggunakan handphone. Ya, kisaran 1,5 jam atau 2 jam tergantung dari nanti teman-teman bisa mengikutinya atau tidak. Ini sudah ya, berarti sudah ya. Selamat join Pak Yulianto, teman instruktur saya. Ada di sini, ada instruktur Mbak Gita. Ini siapa lagi nih, teman-teman instruktur yang ikut gabung di sini. Malam Mbak Novita. Iya, malam Mbak Gita. Nanti kita bisa belajar bareng ya. Yuk. Bisa saling membantu. Itu juga nih
Oke, teman-teman, kita mulai ya. Sambil menunggu yang lainnya. Ini saya hitung 1, 2, 3. Masih ada yang nambah? Oke, teman-teman, mari kita mulai ya acara kita, kelas kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang video editing untuk pemula, video editing secara basic ya, menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga kita nanti bisa belajar dengan baik selama sesi ini. Agar kita nanti bisa mengikutinya dengan baik, mari kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, silahkan. Selesai? Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Ramasari. Saya berasal dari Solo. Saya merupakan salah satu instruktur KineMaster yang tergabung dalam kelas VIP. Dan mungkin ada yang saya undang, ada yang ikut di sini, ada juga yang ikut di instruktur yang lain. Itu oke, nggak masalah, ilmunya sama. Nanti tinggal hasil yang teman-teman dapat di sini bisa didiskusikan di grup diskusi WA yang bersama dengan instruktur yang mengundang teman-teman. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, atas semangat teman-teman dalam belajar. Semoga kita nanti bisa mengikutinya ya dari awal sampai akhir, dan semoga teman-teman nanti bisa belajar editing video dari awal sampai akhir dengan baik dan mengikutinya dengan baik. Jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman nanti masih belum bisa memahaminya, bisa didiskusikan dengan instruktur yang mengundang teman-teman, atau nanti bisa ikut kelas hari Sabtu minggu depan, kelas gratis hari Sabtu minggu depan, yang insya Allah akan dilaksanakan setiap Sabtu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, nanti ketika belum paham, bisa diulangi lagi sampai lancar ya. Nanti biar teman-teman bisa menggunakannya untuk keperluan yang lain ketika teman-teman bisa menggunakan video editing. Karena video editing ini ya sangat berguna untuk kehidupan kita. Tidak hanya untuk pekerjaan, pendidikan, tapi juga untuk sosial kemasyarakatan. Mungkin bisa ngedit pengajian-pengajian, atau mungkin edit iklan bisnis yang teman-teman miliki. Nah, nanti bisa dibuat dalam bentuk video, karena sekarang ini video yang paling digemari daripada yang bentuk tulisan 2 dimensi ya, seperti itu. Makanya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke teman-teman, pada pertemuan malam ini yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana kita akan memasukkan video. Kemudian kita nanti juga akan belajar cara memotong video, mungkin membuang bagian-bagian yang tidak pas atau diedit ya, seperti itu. Kemudian kita juga akan menambahkan teks, tambah gambar, kemudian kita akan menambahkan musik, kemudian kita akan menambahkan transisi, dan terakhir adalah kita mengekspornya. Karena inti dari video itu adalah kita bisa mengekspornya, bisa kita share ke akun-akun yang kita miliki, dan bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Oke teman-teman, sebelumnya akan saya share screen dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah paham ya? Insya Allah. Bentar, sudah siap HP-nya? Ya, Mbak. Bisa dilihat tayangan dari HP saya? Bisa. Oke, terima kasih. Kita akan belajar tentang KineMaster ya. KineMaster, aplikasi yang berasal dari Korea. Sekarang teman-teman silakan dibuka KineMaster-nya.
Sudah teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah. Ya. Nah, KineMaster ini merupakan aplikasi asli dari Korea yang saat ini digemari banyak orang. Terbukti dengan banyak sekali orang-orang di seluruh dunia ini yang menggunakan aplikasi KineMaster karena kekompletan dari fitur-fiturnya seperti itu. Kemudian aplikasi KineMaster juga bisa di-download di Google Play Store. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, saya menggunakan premium ya. Teman-teman mungkin ada yang masih menggunakan bukan premium. Nah, nanti ketika ingin menggunakan premium, teman-teman bisa itu ya, ketika di awal kan ada tayangan ya, ketika ingin berlangganan untuk 1 bulan harganya 65.000. Ketika 1 tahun harganya 300 sekian ribu ya. Nah, itu adalah fasilitas yang diberikan bagi teman-teman yang ingin langganan seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan mode premium, nah nanti di akhir acara bisa kita sampaikan. Akan saya sampaikan bagaimana caranya. Nah, sekarang teman-teman ketika awal pertama kali teman-teman memakai ini ya. Oh ya, saya juga ingin mengatakan teman-teman hati-hati dengan KineMaster yang mungkin tampilannya tulisannya sama, tapi tampilannya berbeda. Ada yang warnanya biru atau ada yang warna yang lain seperti itu. Karena saking terkenalnya KineMaster dan digemari banyak orang, jadi ada beberapa yang berusaha untuk membajaknya ya. Dan artian tanda kutip dibajak seperti itu. Apakah boleh menggunakan itu? Ya, itu adalah pilihan teman-teman. Tapi ketika teman-teman menggunakan yang bukan asli, maka pertanyaannya adalah apakah benar bahwa aplikasi itu aman? Karena aplikasi itu bukan asli dari pembuatnya. Seperti itu. Karena ketika aplikasi itu tidak menggunakan asli dari pembuatnya, maka aplikasi itu tidak terhubung dengan sistem security yang ada di Google. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman menggunakan yang bukan yang asli, maka pada saat update bisa jadi akan ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Atau ketika ekspor ya, ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian tidak ada updatean juga, karena tidak terhubung dengan Google pusat ya, server di pusat. Seperti itu. Makanya saya sarankan teman-teman menggunakan KineMaster yang asli, agar bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di sini. Oke, bagi teman-teman pengguna baru, silakan dibuka pengaturan. Kemudian silakan diklik informasi kemampuan perangkat di sini ya. Mbak, punten mau nanya. Ya, silakan. Kalau kalau ya jadi kalau amannya mungkin untuk KineMaster ini mungkin harus yang berbayar kali ya, Mbak, supaya lebih aman gitu nggak? Sebenarnya teman-teman bisa download yang di Google Play Store ya. Itu tidak berbayar. Tidak Tapi berbayar. aman nggak kalau kayak gitu? Yang tidak berbayar teman-teman yang jadi ini. Ya tapi aman, maksudnya aman gitu ya Mbak untuk kita gunakan. Yang asli yang aman. Kalau asli aman. Baik. Seperti ini ya, saya coba. Nah, ini ya KineMasternya yang asli yang seperti ini. Baik. Yang ini ya. Nanti ada banyak seperti itu. Ini insya Allah aman ya. Walaupun nanti yang teman-teman kalau menggunakan yang non berbayar atau yang gratis bisa digunakan teman-teman. Cuman nanti pertama ada watermark. Ada watermarknya di atas video teman-teman. Yang pertama. Yang kedua nanti ada iklannya. Biasa ya. Konten gratis itu kan biasanya kita harus menyaksikan iklan. Kalau teman-teman bersabar, nggak masalah ya, nanti bisa download aset-aset yang berbayar. Tapi ya tadi, harus lihat iklannya dulu. Nggak apa-apa teman-teman, melatih kesabaran. Oke, kasih Mbak. Ya, jadi teman-teman sudah download yang asli ya, insya Allah ya. Sudah Mbak, sudah. Iya, sip. Sudah.
Sekarang silahkan dibuka tadi ya. Saya ulangi lagi. Pengaturan. Aturan ya. Iya. Kemudian diklik. Kemudian informasi kemampuan perangkat. Diklik. Nah, teman-teman, ini adalah kemampuan dari HP teman-teman dalam mengolah video. Karena beda perangkat, beda tipe Android, maka kemampuannya juga akan berbeda. Lebih Jadi, kecil, Mbak. untuk KineMaster ini disarankan Android yang digunakan minimal Android 6. Nah, ini adalah kemampuannya QHD atau Q4 ya, seperti itu kemampuan maksimal. Dan ini adalah lapisan-lapisan yang bisa digunakan. Jadi ketika 3 lapisan nanti kualitasnya adalah 1440 piksel. Kemudian ketika 5 adalah 1080 piksel dan 8 itu 720 piksel. Kemudian teman-teman sudah dibuka ini. Udah, tapi saya lebih kecil dari Mbak, bisa kali ya Mbak? Gimana? Ini kalau yang sunting dan bagikan ini kan 1440 piksel ya Mbak? Iya. Cuma 720. Masih bisa. Masih Cuman nanti mungkin piksel itu kan kayak kalau kita lihat di komputer itu ada kotak-kotaknya itu ya. Nah, ketika semakin banyak kotak-kotaknya, maka gambarnya akan semakin halus. Baik. Kalau misalnya game zaman dulu itu kan kotak-kotak itu ya, agak kasar itu, yaitu pikselnya masih piksel yang lama ya. Nah, semakin banyak pikselnya, gambarnya akan semakin halus. Cuman memakan lebih banyak memori HP. Nah, kemudian teman-teman silakan diklik ini ya. Titik 3 di atas. Titik 3 di atas. Kemudian jalankan analisis sekarang. Silakan diklik. Ini untuk mensinkronisasi atau menyamakan kemampuan HP dengan kemampuan dari KineMaster. Jadi perlu sinkronisasi dengan cara jalankan analisis sekarang. Kalau teman-teman nanti menggunakan HP yang lain, maka ini juga harus dilakukan. Karena saya sudah melakukannya, maka saya tidak perlu melakukannya lagi. Itu ya, bisa dipahami ya teman-teman? Ya. Sudah? Sudah berhasil? Sudah, Mbak. Oke. Sekarang silakan. Belum. Ya, saya tunggu. Dan jalan Mbak, sedang running. Mungkin butuh waktu ya. Masih proses. Kalau saya yang di lapisan videonya semuanya 2 x 720 2 kali itu nggak apa-apa ya Mbak, masih bisa ya? Nggak apa-apa. Ya Mbak Novi. Ya bisa, nggak apa-apa. Sudah bisa teman-teman? Masih menjalankan proses. Iya, jadi memang butuh waktu ya untuk mensinkronkan antara HP, kemampuan HP Android dengan KineMaster. Karena KineMaster ini asetnya banyak, jadi membutuhkan banyak kemampuan dari HP teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan HP iOS atau iPhone, maka tidak perlu menggunakan sinkronisasi ini. Jadi sudah otomatis. iOS itu karena satu sistem ya, itu bisa langsung mensinkronisasi sendiri. Tapi ketika menggunakan Android, karena Android itu banyak sistemnya, ada Android 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya ya, maka butuh disesuaikan antara kemampuan HP dengan kemampuan dari
atau aplikasi KineMaster. Yang sudah boleh ketik sudah. Tinggal dikit. Sabar menanti. Iya, tinggal sedikit. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang kemampuannya dari HP itu ada yang kuat, ada yang tidak masalah. KineMaster nanti bisa menyesuaikan ya dengan HP teman-teman. Tinggal bagaimana nanti kita bisa memilih ekspor yang sesuai dengan kemampuan dari HP teman-teman. Udah selesai Mbak, tapi jadi Nah, berubah ya Mbak. yes. Sudah, Mbak. Berubah bagaimana? Sudah Jadi yang selesai. tadi apa edit dan share-nya tuh 720 sekarang jadi 1080. Nah, berarti sudah disinkronisasi teman-teman. Ya. Sudah ya. Nah, kalau sudah silakan ditutup di back ya. Sudah ditutup. Nah, sekarang kita akan mencoba memulai prakteknya. Sudah siap? Coba. Sekarang, iya, siap ya semuanya ya. Siap. Oke. Sekarang silahkan ketik ini ya, klik buat baru. Klik buat baru. Nah, di sini ada berbagai macam rasio. Akan saya jelaskan secara singkat. Untuk yang paling pojok sini, rasio 16:9. Rasio 16:9 ini biasanya digunakan untuk YouTube. Bagi teman-teman yang punya akun YouTube, membuat video editing, silakan menggunakan rasio 16:9. Kemudian 9, nah untuk 16:9 ini teman-teman nyoteng videonya menggunakan ini ya, di landscape. Jangan diginian, jangan diberdirikan, jangan dipotret, tapi di landscape. Agar apa? Agar sesuai dengan ini ukurannya ini. Biar semua bisa full masuk sini. Karena kalau teman-teman berdiri seperti ini ya, seperti ini, maka ada bagian yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini yang tidak bisa tercover ya, yang hitam. Kemudian ketika teman-teman ingin update video di TikTok, silakan menggunakan 9:16. Ini buat video TikTok. Jadi kebalikan dari YouTube tadi ya. Maka nyetingnya seperti ini, berdiri ya. Kemudian 1:1 ini buat Instagram. Bagi teman-teman yang ingin update video di Instagram, silakan menggunakan ini. Kemudian 4:3 dan 3:4 ini tidak ada kegunaan untuk media sosial. Ini biasanya digunakan untuk proyektor ya. Kemudian 4:5 ini biasanya digunakan buat IGTV ya. IGTV, Instagram TV. Kemudian 2:35:1 ini digunakan buat sinema atau teater atau bioskop. Jadi KineMaster ini bisa untuk membuat film dalam bentuk teater atau bioskop. Jadi memang butuh memori yang besar sekali. Nah, terus sekarang kita mau pakai yang mana? Kita akan menggunakan yang ini, yang YouTube ya. Silakan diklik yang paling pojok, 16:9. Sudah teman-teman? Ya. Silakan diklik berikutnya. Nah, sudah. Di sini ada munculan media browser. Nah, media browser ini diibaratkan seperti lemari makanan, di mana di sana banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita gunakan ya, bisa kita santap ya. Tinggal kita pilih yang mana. Nah, di sini silakan ada gambar. Saya jelaskan dulu ya, ada gambar. Gambar di sini adalah fasilitas dari KineMaster. Teman-teman bisa menggunakan istilahnya apa ya? Kayak background. Kayak tempat saya ini kan ada
kelas online video editing. Nah, ini adalah layar utamanya, yaitu di media browser. Teman-teman pilih yang mana? Ini disediakan oleh KineMaster. Nah, ini beberapa sudah saya download ya dari sini. Teman saya banyak, karena saya sudah download dari sini. Jadi ada gambar kayak tenda ini adalah untuk mendownload aset KineMaster berupa gambar yang di sini. Nah, ini bisa di-download. Mau download yang mana? Ada yang untuk premium, ada yang buat free, yang gratis. Itu ya. Misalkan ini. Ini sudah saya install semua ya. Jadi nanti tinggal diunduh. Ini misalkan. Nah, diunduh. Nah, ketika diklik unduh, maka dia akan memasang, langsung akan terpasang ke aplikasi KineMaster kita. Nah, teman-teman, silakan diambil gambar sebentar. Putih aja. Silakan diklik putih. Sudah, teman-teman? Ya. Atau boleh warna yang lain. Mbak, saya nggak suka putih, saya sukanya hitam. Boleh hitam. Saya kuning, boleh kuning. Bebas ya, teman-teman ya. Sudah, kita kembali ke media browser. Tadi ini ya, kita klik back di sini. Kemudian silakan masukkan video yang sudah teman-teman siapkan tadi. Nah, silakan klik videonya, video saya mana? Video tadi yang bebas tadi ya. Saya klik ini. Kalau sudah, silakan di back. Ini ya, berarti ini adalah video yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian silakan disilang. Mbak Novi Apakah kita Bentar, Iya. bentar, Mbak. Pelan-pelan. Ya. pelan, Mbak. Tadi sudah udah milih warna terus apa ya Mbak tadi? Oh ya, sudah milih warna. Udah. Ya. Nah, ini ya, saya klik ini ya, milih warna tadi. Mhm. Silakan diklik ini, tanda panah ini. Ya. Sudah? Kembali lagi ya, oke. Ya, di sini akan muncul gambaran ini ya. Kemudian silakan dimasukkan video teman-teman yang sudah disiapkan tadi. Milihnya dari mana Mbak? Tadi kan teman-teman diminta untuk menyiapkan video bebas ya. Ya. Nah, itu disimpan di mana? Silakan Oh, oke. dimasukkan. Masukinnya gimana sih? Tinggal diklik aja teman-teman tadi di yang mana. Klik video dulu ya? Enggak. Ya. Jadi misalkan teman-teman nyimpennya ini saya kalau punya saya simpan di sini ya dibuka, kemudian tinggal diklik aja. Klik. Maaf enggak, maksudnya naruh di sininya tuh di tempat seperti Mbak ini gimana caranya? Kan tadi adanya di ini. Adanya di galeri. Terus untuk dipindahin ke sini gimana caranya? Diklik aja. Itu milih itu ada Diklik apa aja. ya, Misalkan ini saya beri WhatsApp. contoh ya. Ya. Ini misalkan saya beri contoh ini. Ini. Oh, di bawahnya ada. Oh, maaf. Ya. Nah, ketika muncul seperti ini, diklik pilih aja, diklik pilih. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Langsung diklik nanti otomatis dia akan masuk sendiri. Sudah, teman-teman? Nah, Kalau sudah, karena kita tidak memasukkan video lagi ya, maka kita akan centang ini ya, diping. Itu bahasa Indonesianya apa? Disilang. Disilang. Sudah. Ini tadi punya saya yang buat contoh ya, teman-teman. Karena ini sudah tidak digunakan, nanti akan saya hapus. Oh ya, teman-teman, di sini, ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Untuk menghapusnya,
tinggal diklik layarnya ya, yang akan dihapus. Kemudian ini, pilih yang gambar tempat sampah. Maka akan hilang. Jadi kalau teman-teman bingung gambar di di handphonenya terlalu kecil, ya diklik aja beberapa. Kemudian ketika ternyata salah, maka bisa diklik layarnya, kemudian diklik tempat sampah, maka otomatis akan hilang sendiri. Nah, kalau keluar iklan gimana nge-close-nya ya? Biasanya ada tanda silang di pojokan. Ada nggak? Iklannya. Pojokan iklan itu. Ada? Ya, ya itulah plus minusnya menggunakan gratis ya teman-teman. Nggak apa-apa buat belajar. Latihan dulu ya Mbak. Nanti kalau sudah oke, yakin, kita akan cari yang yang pro atau yang premiumnya. Nah teman-teman, di sini kita lihat ini ada layar utama atau backgroundnya tadi ya, media utama. Saya tutup dulu. Kemudian ini adalah toolsnya. Media di sini adalah media browser yang akan memuat layar utama di sini. Kemudian di sini ada audio. Audio di sini adalah suara. Jadi ketika teman-teman ingin masukkan suara musik atau mungkin lagu apa, itu bisa diklik di audio. Kemudian di sini ada rekaman. Rekaman di sini adalah rekaman suara. Misalkan teman-teman sebagai pengajar PAUD atau pengajar SMA gitu ya, ingin menjelaskan ini adalah gambar mobil, maka bisa diklik di sini, kemudian mulai nanti kemudian bisa langsung disampaikan apa yang akan disampaikan. Ini adalah gambar mobil. Mulai kemudian setelah itu diklik berhenti. Kemudian di sini kalau di sini buat video ya. Jadi ketika teman-teman ingin langsung nyetting video pada saat aplikasi ini digunakan, maka bisa diklik di sini. Ada kamera, ada perekam video. Kembali. Nah, di sini ini adalah lapisan teman-teman. Jadi kalau media, audio, dan rekaman ini nanti ada di sini ya. Audio ada di bawahnya, rekaman ada di bawahnya. Lapisan ini juga ada di bawahnya. Nah, lapisan ini terdiri dari media. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara media browser, media utama ini, sama yang media di lapisan. Kemudian ada efeknya, efek dari media tadi. Kemudian ada stiker, ada teks, ada tulisan tangan. Jangan bingung dulu teman-teman, nanti kita akan coba mempelajarinya secara pelan-pelan. Yang penting teman-teman paham dulu ya secara umum. Kemudian di sini ada tanda panah ke atas ini nanti buat ekspor. Jadi kalau sudah jadi proyek kita, kemudian kita ekspor, kita jadikan dalam bentuk video. Mbak, maaf Ya. Video ketinggalan. Saya lagi nyari video, mbaknya udah masukin. Iya, yang mana Ibu? Mulai dari mana? Ibu atau Mbak? Masukin video. Oh ya, baik teman-teman, saya ulang lagi ya. Teman-teman yang sudah bisa bersabar dulu. Ya. Jadi ini ya, misalkan saya tutup dulu. Ini ya, KineMaster, silakan diklik buka buat baru. Kemudian silakan diklik yang paling pojok ini yang buat YouTube. Kemudian klik berikutnya. Sudah, silakan teman-teman ambil yang gambar ini. Silakan pilih salah satu buat layar belakang, warna bebas. Sudah teman-teman? Ya. Kemudian diklik panah ini. Kemudian silakan teman-teman ambil videonya. Ambil video. Ya. Sebentar ini saya tadi salah klik ini.
Ambil video yang ingin teman-teman masukkan ya. Ini ya. Tinggal diklik tadi ya. Silakan ambil video yang ingin teman-teman masukkan. Dari mana? Misalkan dari galeri atau dari WhatsApp atau dari mana itu silakan diklik aja. Caranya masukkan bagaimana? Tinggal diklik ini ya. Sebentar, ini diklik. Kemudian silakan diklik video yang ingin dimasukkan. Kalau ada tulisan seperti ini, tetap pilih aja, tetap diklik dipilih. Sudah bisa mengikuti teman-teman? Bisa. Bisa dilanjut? Oke, ini saya tutup dulu ya. Karena saya tadi memberi contoh, ini tidak saya gunakan, maka gambar ini akan saya hapus. Hapusnya adalah bisa dilihat di sini gambar tempat sampah, diklik. Maka akan hilang. Jadi teman-teman kalau gambarnya kecil, gak kelihatan, ini pilih yang mana ya? Diklik aja teman-teman beberapa. Kemudian nanti ketika dilihat di sini, oh ini nggak cocok, diklik ini layarnya, kemudian tinggal diklik tempat sampah, maka gambar itu akan hilang atau video itu akan. Sudah ya teman-teman. Kemudian saya tadi menjelaskan ini. Kemudian ini adalah gambar tenda ini adalah gambar untuk mencari aset. Toko aset KineMaster. Ada banyak yang bisa teman-teman download. Ya. Kemudian saya tutup dulu. Kemudian ini digunakan untuk melihat tayangan video kita. Nah, misalkan seperti ini ya. Suaranya terdengar teman-teman? Ya, Mbak. Ya, ini adalah untuk melihat gambar ini ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman menggunakan KineMaster yang asli, akan diupdate terus ketika ada perkembangan dari teknologi KineMaster. Contohnya updatean yang terbaru adalah ketika kita ngeklik ini ya, tanda segitiga ini lama, maka akan muncul tampilan full screen seperti ini. Ini updatean yang terbaru dari KineMaster. Mbak, saya nggak bisa, berarti kemungkinan temannya Ibu belum diupdate atau temannya teman-teman belum diupdate. Mau menutupnya tinggal diklik tanda silang. Sudah bisa teman-teman? Belum. Yang mana yang belum? Ini dari Mbak Vini. Dari ulang maksudnya bagaimana ya? Diulang mulai dari mana? Yang ngambil video tadi saya nggak dapat. Videonya bersembunyi. Silakan diklik media, Mbak. Ya, media udah. Udah. Nah, di sini Media, videonya terus disimpan di mana? Di itu galeri. Galeri yang apa? Kalau kamera biasanya DCIM. 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 Ya. CIN. Sudah ketemu? Biasanya di depan-depan ya, di atas-atas. CIN. Mana dia? Sudah ketemu? Di atas Mbak biasanya. Kalau yang disimpan di kartu biasanya agak di bawah. Sudah ketemu?
Nah, teman-teman untuk gambarnya sudah tahu ya tempat nyimpannya di mana? Ya. Sudah. Kalau sudah kita lanjutkan ya, Mbak Vini. Mbak Vini sudah? Ya, udah. Oke. Silakan disilang. Kita akan melanjutkan berikutnya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman membuat proyek kemudian salah, pengen mengulangi lagi atau mengundo ya, maka bisa diklik sebelah sini ya. Ini untuk mengundo, mengembalikan proyek tadi. Jangan diklik. Nah, ini tadi kan sudah saya hapus. Kemudian saya undo, maka kembali muncul. Kalau ingin balik lagi ke depan, maka bisa di redo, klik yang sini, maka hilang lagi. Ya. Nah, kemudian teman-teman, yang atas ini adalah timeline-nya. Jadi di detik berapa, menit berapa, atau mungkin jam berapa, gambar yang ada di sini itu dimunculkan. Dimunculkan di sini, digambarkan di preview di atas ini. Digedein di sini. Jadi ketika nanti teman-teman ingin mengedit ya, maka akan ketahuan, oh tadi detik keberapa yang ingin saya hilangkan, atau saya hapus, atau saya potong, maka bisa dilihat di timeline. Kemudian yang garis ini, yang garis ke bawah ini adalah garis timeline ya. Bisa diarahkan di mana layar dari yang ingin kita munculkan. Nah, ini hanya pengenalan ya teman-teman. Ini. Kemudian kita akan mulai lagi untuk yang berikutnya. Silakan teman-teman garis timeline-nya diletakkan di tempat yang paling depan, paling ujung. Sudah? Tinggal digaris di apa ya istilahnya, ditarik aja. Tarik. Kemudian Bentar. iya, pakai telunjuk. Ya. Kemudian silahkan teman-teman buka lapisan. Kita akan mengeluarkan gambar, memakai gambar yang sudah teman-teman siapkan tadi. Sudah teman-teman? Sudah, Mbak. Kemudian klik media yang ada di lapisan. Nah, ketemu lagi sama ini. Oh ya teman-teman, tadi saya jelaskan ini sudah ya. Ini adalah gambar yang disediakan oleh KineMaster. Sedangkan ini itu adalah video yang disediakan oleh KineMaster. Jadi KineMaster juga menyediakan video. Ada banyak ya. Nah, nanti kalau teman-teman masuk ke kelas yang lebih lanjut lagi, maka teman-teman akan belajar tentang teknik-teknik dari editing video. Nah, kita akan menggunakan gambar yang sudah teman siapkan. Silakan ambil satu gambar. Gambarnya bebas. Saya ambil gambar ini ya. Satu dulu. Sudah, teman-teman? Masih mencari ya? Udah dipilih terus gimana, Mbak? Diklik aja. Klik. Nah, nanti akan langsung muncul di sini. Nah, ini panjangnya gambar yang kita klik ini sama dengan panjangnya layar yang di atasnya. Jadi ini adalah media utamanya, ini adalah media lapisannya. Sama ya. Kalau ingin dipanjangkan, bisa. Nanti bisa dipanjangkan, diklik, kemudian tinggal ditarik saja. Pakai tangan. Mbak, maaf. Ya. Tadi itu masuknya di lapisan ya? Iya. Oh iya, makasih. Karena kalau masuknya di sini, nanti tempatnya tidak di bawah, Ibu, tapi berada di iya. atas ini. Habis lapisan tadi terus media? Iya, lapisan, pilih media, kemudian silakan diklik gambar yang teman-teman
siapkan tadi. Kemudian silakan disilang, pilih tanda silang. Sudah teman-teman? Udah. Oke. Yang lainnya sudah? Udah, Mbak. Nah, Sudah. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah masukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk edit ya. Nanti bisa kita tambahkan. Nah, sini saya akan mengajari teman-teman untuk yang pertama adalah teknik memotong. Jadi, bagaimana kita bisa memotong. Tapi sebelum memotong ya, bisa kita lihat, mungkin teman-teman penasaran, Mbak itu apa tanda panahnya, tanda apa ini? Plus. Plus ini apa? Plus ini adalah transisinya. Transisi antara layar yang satu dengan layar yang berikutnya ada di sini. Ini juga ada efeknya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar ini. Jadi kalau misalkan tanpa efek ya, ini kalau biasa ini kan seperti ini. Langsung berubah. Tiung. Jadi berubahnya kan tiba-tiba. Nah, perubahan ini bisa kita perhalus dan kita percantik dengan cara ini diklik. Sudah. Kemudian bisa dipilih efek transisi yang disukai. Ini saya sudah banyak download ya. Kalau yang asli dari KineMaster itu yang ini transisi 3D, transisi menarik, gambar 3D misalkan. Bisa kita Boleh lihat. dipilih sembarang ya, Mbak, sesuka. Wah, ini gambarnya menutupi ya. Nah, seperti ini. Atau ini. Jadi efek antara satu layar ke berikutnya perpindahannya seperti ini. Nah, atau ini. Atau teman-teman mau coba lihat di aset. Nah, bisa. Nanti bisa dilihat di aset. Sehingga transisinya apa? Ini ada banyak sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih yang disukai apa. Ada gambar tengkorak juga ya. Ada gambar lope-lope ya. Bisa dipilih yang mana yang disukai. Ini sudah banyak yang saya download ya. tadi milihnya sebelah mana, Mbak? Milih yang Ini, oh ini nih. Bisa 3D ini. dan Yang rumah ini. ya? Iya, ini kalau mau download yang baru. Kalau mau memakai yang sudah ada, bisa dipilih salah satunya. Suka-suka Ibu. Mau Kalau pilih udah milih langsung download gitu, Mbak. ya. Misalnya saya pilih ini. Kalau sudah ini ya, ini juga ada ini teman-teman. Waktunya. Teman-teman mau membuatnya lama atau cepat. Nah, bisa digeser di sini. Semakin lama teman-teman, maka ininya juga akan semakin lebar. Akan memakan tempat buat layar yang ada di depan atau ada di belakangnya. Kalau mau cepat, bisa ditarik ke samping kiri. Sesuai selera ya teman-teman ya. Sudah teman-teman? Ya, sudah. Nah, kemudian silakan ini ya, klik ini. Nah, sini akan kelihatan. Nah, disarankan memang layar ini ya, transisi ini disarankan di depan, jadi biar nanti kita bisa tahu ya, oh ini kok nggak bagus, ada ini yang masih kelihatan. Nah, ini bisa kita perkecil. Silakan diklik, kemudian ditarik ke kiri. Biar pas di transisi ini bisa tidak. Tadi kan gini ya teman-teman ya. Jadi pas transisi kan masih ada gambarnya. Jadi transisinya tidak kelihatan. Maka biar kelihatan gambarnya yang bawah ini silakan diklik. Kemudian yang ujung di sini ditarik ke samping kiri. Sudah teman-teman? Ya. Oke. Sudah. Coba kita lihat dulu.
Nah, ini kan jadi lebih menarik ya dilihatnya ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah efek memotong. Seperti yang tadi ya, yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah. Teknik memotong di sini caranya adalah silakan diklik layar video tadi. Nah, di sini akan muncul berbagai macam edit. Nggak usah bingung dulu, saya akan mengajarkan memotong dulu ya. Misalkan silakan teman-teman, ini timeline-nya. Misalkan ini gambar mobilnya mau saya hilangkan. Saya mau langsung sini aja. Nah, di sini silakan teman-teman ambil misalkan menit ke 10 boleh lah. 10, saya juga 10 aja. Silakan diklik gambar gunting. Kelihatan teman-teman guntingnya? Klik. Nah, di sini ada berbagai macam fasilitas pangkas. Ketika teman-teman ingin menghilangkan yang sebelah kiri di sini ya, maka teman-teman bisa pilih yang pangkas ke kiri playhead. Ketika teman-teman ingin memangkas yang sebelah kanan, maka bisa pilih yang pangkas ke kanan playhead. Ketika teman-teman ingin membagi di playhead, maksudnya bagaimana? Maksudnya kan ini satu full ya, 1 menit full, tidak ada potongan. Nah, teman-teman ingin memotongnya di tengah-tengah, maka bisa dipilih bagi di playhead. Kemudian ketika teman-teman ingin, wah gambar mobilnya mau saya perlama, biar kelihatan dramatis, maka bisa dibagi dan sisipkan bingkai buku. Sekarang kita akan coba satu dulu ya teman-teman. Silakan ambil menit ke berapa tadi? 10 ya. 10 kepanjangan enggak ya? 5 aja deh, 5. Silakan diklik pangkas ke kiri playhead. Maka di sini akan berkurang, yang sebelah kiri akan hilang. Sudah dicoba teman-teman? Bebas aja, tapi detik Mbak, kelima ya. Mbak, kalau Ya? tadi mau mangkas tadi gimana Mbak? Saya lupa. Oke. Sudah masuk ke yang menit ke-5 atau ke-10 tadi terus? Iya, menit ke-5 aja biar nggak kelamaan ya. Bentar. Menit ke-5, ini saya ke-5. Sudah diklik ininya, layarnya. Akan muncul gambar seperti ini. Silakan dipilih gambar gunting. Sudah. Silakan diklik yang paling atas sendiri, pangkas ke kiri playhead. Sudah teman-teman? Sudah? Ya, sudah. Oke. Sekarang kita klik centang ini. Nah, di sini akan nampak bahwa yang 5 detik yang pertama itu sudah hilang. Nah, sekarang kita akan belajar memangkas yang berikutnya. Silakan. Ini kan 1 menit ya. 1 menit sudah dikurangi 5 detik. Nah, sekarang kita lihat menit ke-10. Detik ke-10, maaf. Silakan timeline-nya diletakkan di detik ke-10. Sudah. Silakan diklik. Sudah. Ya, sudah, Mbak. Silakan gambar guntingnya diklik lagi. Kemudian pilih yang 3 dari atas. Bagi di playhead. Sudah teman-teman? Udah. Sudah, Mbak. Silakan ditarik ke kanan lagi. Cari detik yang ke-20. Silakan diklik
bagi di playhead. Sudah, teman-teman? Sudah. Nah, sekarang silakan detik ke-30. Kita ganti ya, teman-teman kan tadi sudah bisa yang pangkas ke kiri. Kemudian bagi di playhead. Sekarang kita akan coba bagi dan sisipkan bingkai beku. Silakan diklik. Sudah, teman-teman? Ya. Nah, di sini terlihat ada tambahan ini ya, yang kita klik tadi bingkai beku. Nah, di sini akan terlihat bahwa yang kita klik tadi itu akan muncul tambahan gambar. Kok ini kan video. Jadi kayak ini kan video ya. Video, kemudian kita klik bagi bingkai beku tadi, maka akan memunculkan gambar yang kita klik tadi. Seperti screenshot lah. Jadi untuk melihat gambar ini bisa lebih lama, sekian detik. Kalau butuh lama lagi, bisa kita tarik ke kanan. Wah, Mbak, saya ingin melihat gambar itu dengan cara seksama dan dalam tempo yang agak lama. Maka bisa ditarik ke kanan. Atau kelamaan, Mbak, mau saya kurangi, bisa ditarik ke kiri. Gitu ya. Sekarang coba teman-teman ambil yang menit ke-40. Coba diklik bagi bingkai beku tadi. Bagi dan sisipkan bingkai beku. Coba diklik. Sudah bisa, teman-teman? Ya. Ya, berarti teman-teman sudah bisa untuk yang menghilangkan pangkas ke kiri, bagi di playhead, dan bagi dan sisipkan bingkai beku. Sekarang kita akan coba yang bagi hilangkan sebelah kanan ya. Coba diklik menit ke berapa? 5 detik sebelum waktu berakhir. Paling pojok, kira-kira ya bebas 5 detik lah, 5 detik kan. Silakan diklik. Kemudian silakan pilih gunting. Kemudian pangkas ke kanan playhead. Sudah, teman-teman? Ya. Oke, kalau gitu silakan centang ini ya di bagian. Nah, berarti ini adalah video yang sudah teman-teman edit tadi dengan menambahkan, mengurangi sebelah kiri, sebelah kanan dari video teman-teman yang tidak teman-teman inginkan. Sekarang kita akan coba ya. Berikutnya yang kita lihat, kita letakkan timeline di paling depan sendiri. Sudah? Ya. Kita akan mencoba efek masuknya ini ya. Efek masuk, silakan diklik. Sudah, teman-teman? Ya, Mbak. Kemudian bisa dilihat di sini ada animasi masuk, animasi keseluruhan, dan animasi keluar. Animasi masuk itu adalah animasi ketika dia masuk pertama kali, misalkan memudar, atau pop, atau geser. Ada banyak ya, silakan teman-teman pilih yang teman-teman sukai atau inginkan. Dan ini adalah waktunya, mau yang agak lambat atau cepat, silakan dipilih. Sudah, teman-teman?
Sudah? Sekarang diklik yang pojok sini ya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul. Kita coba lihat. Nah, sudah ada perubahannya. Nah, sekarang munculnya sudah bagus. Sekarang keluarnya masih belum bagus ya ini ya. Nah, kita perbagus lagi bagaimana? Caranya sama teman-teman. Silakan diklik. Ini ya gambarnya tadi, lapisannya. Kemudian silahkan pilih animasi keluar. Teman-teman keluarnya mau bagaimana? Mau mudar atau apa? Silahkan ya dipilih. Sudah? Sudah teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, sekarang silakan dipilih yang ini. Maka akan coba kita lihat ya. Nah, sudah lebih menarik lagi ya. Lebih enak dilihat. Teman-teman bisa melihatnya dengan cara diklik ini ya. Nah, sudah. Oke, teman-teman siap lanjut berikutnya? Masih semangat? Masih, ayo. Ayo semangat. Kemudian kita akan menambahkan tag ya teman-teman. Silakan tempatkan timeline-nya, garis timeline-nya itu setelah ini. Setelah efek transisinya berakhir. Kemudian sudah. Kemudian pilih lapisan. Pilih teks. Sudah teman-teman. Silakan diketik apa yang ingin teman-teman ketik ya. Mbak, bisa diulangi lagi, Mbak? Ya, saya ulangi ya. Ya. Berikutnya kita akan menambahkan teks. Silakan pilih lapisan. Kemudian silakan pilih teks T, gambar T ini ya. Diklik. Posisi di gambar yang diinginkan ya, Mbak? Iya, Ya. betul. Kemudian layar. Sudah? Teks ya. Silakan diketik tulisan yang diinginkan. Misalkan teman-teman mau bagi menjadi dua tempat ya, atas dan bawah. Kepanjangan pengen dijadikan dua baris, maka bisa di enter. Di enter ya. Enter seperti ini. Atau kalau cukup satu saja, maka bisa dikembalikan seperti semula. Sudah, silakan klik pilih. Maka tulisan yang kita tulis tadi akan muncul di sini. Nah, di sini teman-teman bisa membesarkannya ya, tinggal ditarik ke sini. Yang gambar panah yang bawah ini silakan ditarik sebesar yang diinginkan. Atau kalau mau bikin miring, boleh. Ini tinggal yang paling atas ini ya. Tarik ke atas, ke bawah. Bisa dipilih sesuai dengan keinginan.
Kalau fontnya diganti gitu bisa ya, Mbak? Nah, bisa. Kayak Kalau mau ganti font, silakan pilih yang ini iya, ya. iya. A besar, A kecil ini diklik. Oh iya. Nah, di sini ada banyak pilihan font. Mau apa? Kalau masih kurang font di sini, teman-teman bisa cari di aset, toko aset. Gambar tenda yang tadi ya. Ada banyak font yang bisa teman-teman unduh. Nah, bisa diunduh ya. Diklik unduh. Atau kalau sudah, ya, bentar. Ya, silakan. Iya. Sudah dipilih teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, saya juga memilih ini aja. Sudah disilang. Gambar apa ukurannya disesuaikan. Kemudian warnanya, Mbak, saya nggak suka warna putih, ganti yang lain. Oke, silakan pilih yang pojok sini, warna putih ini diklik. Kemudian silakan pilih warna yang disukai. Mau warna apa? Suka yang merah, kuning, ungu, biru. Sekarang saya ambil yang biru. Sudah, silakan ini ya, pilih ini, centang ini. Maka warnanya akan berubah. Biar warnanya semakin cantik, semakin bagus, semakin kelihatan, bisa ditarik ke bawah teman-teman. Nah, ini adalah edit untuk fontnya. Nah, teman-teman bisa pilih yang ikhtisar. Ikhtisar. Agak ke bawah ya, ikhtisar. Di lot mana ya itu ya? Ini ya, yang ini bawahnya ini warna ini. Tinggal ditarik ke bawah. Pilih ikhtisar. Klik. Kemudian enable-nya ditarik ke kanan. Ini tarik ke kanan. Sudah. Silahkan kalau mau ganti warna bisa diklik di sini ya. Warnanya apa? Misalkan saya pilih putih. Kalau sudah, silakan dicentang. Nah, sudah kelihatan. Kalau teman-teman ingin mengedit ini ya, lapis yang ikhtisarnya ini, bisa tarik ini ya. Mau yang tebal, semakin ke kanan semakin tebal, atau yang tipis. Semakin ke kiri semakin tipis dan akhirnya hilang. Disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Sudah, teman-teman bisa mengikuti? Sudah, Mbak. Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman kalau ada ingin tanyakan, bisa di chat atau bisa langsung ya. Ini Mbak Vini, saya udah ketinggalan banyak, jadi tinggal nonton aja deh. Oh, Mbak Vini ketinggalannya mulai dari mana ini? Mbak, videoku cuma sampai 34 detik aja tuh. Oh, nggak apa-apa, Pak Rudi. Bebas ya. Karena video ini kan milik pribadi. Mbak Vini kalau ketinggalan bisa nonton atau nanti bisa dilihat di rekamannya. Iya. Atau bisa langsung ikuti aja, Mbak. Yang ketinggalan ditinggal aja. Langsung nyambung aja. Jadi nanti ketinggalannya tidak banyak. Atau nanti bisa mengikuti minggu depan, hari Sabtu. Sudah? Mbak mau nanya, Mbak. Iya, ya, silahkan. Itu yang bagian yang lapisan yang bulat untuk
rekam dan kamera itu fungsinya gimana itu? Penggunaannya kapan? Ini ya. Ya, yang tengah itu. Nah, ini ketika teman-teman ingin, misalkan tadi saya minta untuk membuat video, tapi lupa, belum dibuat. Maka teman-teman bisa on the spot, dalam artian saat itu juga membuat video. Rekam, kamera, itu ya. Mengembalikannya bagaimana? Ke tengah sini, klik, sudah kembali. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Jadi Pak Rudi waktunya bebas ya, tidak apa-apa, 34 detik boleh. Mbak Vini nanti bisa dilihat rekamannya atau bisa ikut lagi minggu depan gratis. Atau bisa nyambung aja. Sudah teman-teman? Ya. Nah, di font di sini ya, ini juga ada tambahan ini, ada banyak sekali yang bisa kita mainkan di sini. Misalkan bersinar. Bersinar ini biar lebih kelihatan fontnya, maka bisa kita coba bersama-sama. Mbak, aku ada tugas, nggak tahu kalau bakal lama banget hari Sabtu ikut lagi ya. Sekarang aku izin live dulu. Oh ya, nggak apa-apa Mbak, silahkan. Nanti hari Sabtu bisa gabung lagi. Nah, di sini silakan diklik ke kanan. Kemudian bisa dipilih warna yang diinginkan. Misalkan saya warna kuning. Maka bisa ditarik ke kanan. Paling kanan berarti semakin tebal, semakin ke kiri berarti semakin tipis. Terima kasih Mbak, iya sama-sama. Sudah bisa teman-teman? Oke. Gambarnya semakin bagus ya tulisannya ya. Iya. Silakan dicentang. Kemudian kita lihat di sini. Mbak, maaf, munculin Iya. tadi ini gimana? Tadi Munculin apa? Teks tadi itu Oh iya. untuk memilih warna tadi. Oh, Silakan diklik. Oh iya. Ini diklik teksnya, kemudian ini untuk warna dasar. Iya. Pilih ini untuk mencari font. Bentuk font yang diinginkan. Kemudian ini untuk ikhtisar. Kalau saya yang putih ini ya. Untuk pinggirannya font. Kemudian ini untuk yang bersinar. Kalau ingin bersinar, kalau enggak ya dihilangkan aja nggak apa-apa. Sesuai dengan selera. Ini untuk bayangan. Misalkan ingin menambah efek timbul 3G-nya. Nah, bisa di bayangan. Bisa ditebelin atau dikurangin. Selera sih. Jadi kalau mau dipakai silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini untuk latar belakang ya. Jadi kalau misalkan ingin latar belakang, tinggal diklik yang paling bawah sendiri. Kemudian ini digeser ke kanan, enable-nya. Maka bisa dipilih, misalkan saya pilih warna pink misalkan, biar beda. Nah, akan kelihatan. Mbak mau saya panjangin, jadi biar kayak teks teks yang ada film di bawahnya itu loh. Boleh nanti bisa diklik bawahnya sini. Kita layar penuh. Udah ya. Tapi kalau jelek dihilangin aja. Boleh. Nggak usah pakai latar, boleh. Hilangin boleh. Kemudian dicentang. Sudah teman-teman? Sudah Mbak. Kalau ada yang belum paham, silakan diklik, disampaikan ya.
Klik di chatting, ditulis chatting atau bisa disampaikan. Sudah teman-teman? Ya. Nah, bisa dilihat di sini posisinya di tengah. Mbak mau saya pindah di atas, bisa tinggal ditarik ke atas. Mau saya kasihkan di bawah, bisa dikasihkan di bawah. Sampai sini, bisa ya, dipilih yang mana. Misalkan udah di sini, Mbak, saya mau kembalikan ke tengah-tengah. Boleh. Bisa dipilih titik 3 di sini, kemudian dipusatkan di horizontal. Bisa pas tengah. Sama tengah yang tengah sini tadi yang seperti di awal, boleh. Klik titik 3 di sini, kemudian pusatkan vertikal. Nanti pas di tengah. Sudah teman-teman? Udah. Nah, kalau sudah, ini kita lihat ya, tulisan masuknya masih kasar ya, langsung muncul gitu aja. Kemudian keluarnya juga masih kasar ini. Maka teman-teman bisa menambahkan efek yang lain. Silakan diklik fontnya, tulisannya. Kemudian teman-teman silakan pilih animasi masuk. Teman-teman bisa pilih salah satu dari situ ya, mau yang apa. Klik ke kanan, geser ke kanan. Atau sembul keluar. Saya pilih ini. Ini waktunya mau dilamain atau mau cepat. Tinggal dipilih ya. Sesuai dengan selera. Mbak, untuk milih itu lama durasinya itu gimana? Kok di HP nggak bisa ya? Yang paling bawah, Ibu. Jadi Yang ada, yang ini ada ya, ditarik ke kanan atau ke kiri. kok gambarnya yang bergerak ya? Nggak. Yang di mana itu pilihannya? Ini ya. Ah, Ini animasi masuk. animasi masuk, ya. Nah, terus di bawah ini ada ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Kalau ingin cepat, tarik ke kiri. Kalau mau lama, ditarik ke kanan. Oh iya, Udah. iya, iya. Siap. Kemudian silakan dipilih ini ya, tanda yang panah di sini. Karena kita ingin membuat yang animasi keluar atau animasi keseluruhan. Nah, animasi keseluruhan ini, yang bawahnya animasi masuk ini ya, ini untuk mengedit tulisan saat dia berada di layar ini. Misalkan ini mau berkedip-kedip, berkedip lambat, berdenyut, atau cincin, mengambang, melayang. Kalau ingin menggunakan, silakan dipilih sesuai dengan selera. Kalau tidak ingin, ya bisa tidak ada, di off-kan ini ya, paling atas sendiri. Jadi tidak ada animasi keseluruhan. Saya mau coba yang melayang. Coba. Sudah teman-teman? Kalau sudah silakan diklik ini. Tanda panah ini. Sekarang kita akan mencoba mengedit animasi keluarnya. Jadi biar nanti pas keluar itu lebih bagus lagi, lebih halus lagi. Nah, silakan dipilih sesuai dengan selera.
Misalkan saya pilih memudar. Saya agak lambatin coba. Biar lebih ada efek dramatisirnya. Sudah teman-teman? Sukses semuanya. Masih bingung milih? Karena banyak pilihan ya. Bingung Mbak, bagus Milih-milih. semua. Masih milih-milih ya Mbak. Iya. Nanti di rumah juga ini ya. Nanti setelah acara ini selesai bisa dicoba-coba aja Bu semuanya. Sesuai dengan selera. Sudah, silakan dicentang. Maka kita akan coba lihat ya. Bisa dilihat punyanya masing-masing. Sudah lebih bagus? Lumayan. Lumayan. Nah, teman-teman, berarti teman-teman tadi sudah bisa memasukkan media browser. Teman-teman sudah bisa masukkan gambar tambahan. Mbak, mau saya tambahkan lagi gambar yang lain? Boleh. Misalkan di tengah-tengah ini dikasih gambar lagi, boleh. Kemudian sudah bisa membuat teks. Kemudian sudah bisa membuat efek transisi. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan musik. Biar lebih bagus lagi ya musik. Maka silakan timeline-nya diletakkan di paling depan. Kemudian silakan pilih audio. Kita akan lihat musik yang disediakan oleh KineMaster. Nah, di sini ada banyak musik, ini sudah banyak yang saya download. Teman-teman bisa pilih yang sudah disediakan KineMaster atau bisa ambil di toko aset yang gambar tenda ini. Jadi KineMaster menyediakan berbagai macam aset ya, mulai dari audio, video, gambar, efek transisi, font, dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman menggunakan KineMaster yang asli, maka akan terus diupdate. Jadi teman-teman akan mendapatkan hal yang baru dari KineMaster setiap waktunya. Kalau mau download silahkan di-download. Kalau mau dengarkan boleh ini ada. Ini ya saya tadi ambil di sini ya. Saya ulang lagi, saya ambil di toko aset. Silakan diklik. Kemudian silakan dipilih yang disuka yang mana. Pengen dengar ya, boleh didengar. Bisa diklik di sini ya. Sebelum di download bisa diklik di sini. Mbak bingung lagi pilih yang mana? Karena bagus-bagus semua ya, saya coba ini aja lah. Silakan diunduh. Ketika sudah diunduh, ini matikannya diklik lagi ya Bu ya, teman-teman. Kalau sudah diunduh, kemudian silakan disilang, pilih silang. Berarti namanya apa ya? Namanya diingat-ingat ibu-ibu, nama teman-teman namanya diingat-ingat. Tadi namanya classmate yang saya unduh tadi. Sudah dipilih? Sekarang kalau sudah dipilih, silakan dipilih ini ya, tanda plus ini ditambahkan. Nah, teman-teman jangan khawatir. Untuk audio yang ada di KineMaster itu insya Allah sudah apa namanya aman dari istilahnya Virus. copyright. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube itu kan biasanya ada di bawahnya itu kan ada copyright ya, klaim hak cipta. Nah, itu nanti kalau kita menggunakan yang copyright
Kemudian tanpa izin itu biasanya nanti kita akan dapat peringatan bahwa ini ada copyright. Jadi kalau yang ada di KineMaster ini insya Allah sudah diamankan oleh KineMaster, jadi aman ketika Masuk lagi. Masuk ke kelas umum ya? Ini kok udah balik ke kelas umum ya? Ya. Ini siapa yang udah balik sini nih? Udah balik semua kah? Saya Pak, Mas Diki barusan saya masuk Mas. Oh, Pak di Bogor ya? Saya Pak belum Eko selesai. Saya belum selesai. Nah, tiba-tiba ke kelas umum Juga semua belum ya? selesai. Ya, tiba-tiba pindah. Oh, Kayaknya ada sessionnya deh, Mas. Tiba-tiba pindah ini, Mas Diki. Waktunya Iya. sudah habis. oh, Oke. baik, Iya, baik, udah- baik. udah Mohon 9.22. maaf ya, Iya. teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman saya mau tanya nih teman-teman yang tadi ikut bersama para instruktur di kelas VIP. Teman-teman, siapa yang merasa mendapat manfaat dengan ikut kelas malam ini? Tulis di kolom komentar saya. Pak, alhamdulillah ya. Aduh. Tinggal ekspor tadi. Belajar nih. Tinggal ekspor ya, mohon maaf nih. Oke, ternyata banyak banget nih teman-teman ya yang mendapatkan manfaat dari kelas malam hari ini. Kira-kira kelas seperti malam hari ini bisa nggak ya kira-kira diadakan setiap minggu? Ada yang mau nggak kalau setiap minggu, setiap malam minggu kita adain kelas seperti ini? Yang mau tulis mau. Mau, Pak. Mau, Pak. Oke, nah mohon maaf nih teman-teman. Jadi saya nggak tahu kalau breakout rooms-nya ternyata ada session-nya mungkin ini. Jadi tadi mohon maaf kalau mungkin beberapa rekan ada yang belum selesai ya. Bu Novita tadi ada yang cuma ekspor. Pak Eko udah beres belum, Pak? Udah Pak. Kebetulan lagi ngobrol tanya jawab. Barusan selesai. Siap. Kemudian Pak Nadi Bogor udah selesai belum, Pak? Baru Pak Nadi Bogor? tadi yang ikut ke saya Mas Rory sama Pak Bu Narsis ikut ke saya. Kalau saya sama, sudah terakhir tadi tambahan musik, tinggal mau ekspor sebenarnya. Oh, Baru musik, gitu terus ya. keburu terpanggil ya oleh room utama. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Kemudian Bu Deborah udah selesai, Bu? Bu Deborah udah selesai dari Pak Eko, Bu. Untuk dasarnya sudah, Mas. Cuma berlanjut di kelas besok dan hari Selasa. Bisa. Oke, saya setuju setiap malam Ahad diadakan. Oke ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman di sini nanti setiap malam minggu, insya Allah teman-teman bisa mengikuti kembali ya sesi seperti malam hari ini. Namun kemungkinan besarnya teman-teman bisa jadi nanti instrukturnya berbeda ya. Kalau mungkin Bu Siti malam ini sama siapa Bu Siti malam ini belajarnya? Bu Siti Mustika. Halo, Bu Siti. Ya, di unmute dulu Bu, di unmute dulu. Mic-nya dibuka. Nah. Halo, Bu Siti mana ini? Nah, oke. Kalau Pak Wasmudin Anwar dengan Pak siapa atau dengan Bu siapa malam hari ini? Sama saya tadi Pak. Sama Pak Eko. Dengan Pak Eko Pak. Sama Pak Eko ya. Dapat hal baru nggak Pak dari Pak Eko Pak? Banget Pak. Oke Pak Tulus sama Pak Paribu. Banget Pak. Siap ya teman-temannya. Nah sebenarnya ilmu editing video ini kalau kita kupas tuntas cuma 2 jam nggak cukup sebenarnya teman-teman. Nah tadi yang disampaikan oleh instruktur itu adalah yang basicnya. Paling nggak teman-teman tahu step by stepnya dulu. Nah teman-teman nanti kalau seandainya teman-teman ingin yang belajar lebih expert lagi, kemungkinan kedepannya nanti kelas VIP juga akan mengadakan kelas-kelas yang memang teman-teman mau ikutin. Contohnya mau membuat video produk, contohnya bagaimana. Kemudian untuk membuat video YouTube, video TikTok, ada lagi video untuk sinematik. Nah itu ada kelasnya tersendiri teman-teman.
dan itu sudah naik level, bukan level dasar lagi, tapi udah naik level. Nah, tentunya teman-teman untuk yang kelas setiap malam minggu ini, nanti teman-teman bisa mengikutinya lagi minggu depan ya. Nah, teman-teman, tadi pada saat teman-teman menggunakan aplikasi KineMaster, di sini kan teman-teman masih menggunakan yang free, betul ya? Yang mana masih ada logo KineMaster-nya. Nah, di sini teman-teman, ya. Nah, teman-teman kalau seandainya teman-teman di sini mau untuk upgrade aplikasinya biar belajarnya lebih maksimal, teman-teman silakan hubungi instruktur yang tadi mengajar kepada teman-teman semua ya. Udah dapat nomor handphonenya masing-masing ya teman-teman ya? Sudah, Kak. Nah, atau teman-teman juga bisa hubungi. Nah, teman-teman juga bisa hubungi orang yang mengundang teman-teman semua malam hari ini. Siapa yang mengundang, coba hubungin beliaunya. Gimana cara saya dapetin aplikasi KineMaster yang premium dan yang harga promo tentunya. Karena kalau di kelas VIP, teman-teman akan dapat harga promo yang jauh lebih murah apabila teman-teman membelinya dari Play Store. Dan itu official ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, nah silakan kalau ada yang tanyain sampai di sini, teman-teman. Yuk, ada yang tanyain, saya setuju malam minggu. Oke, Trims Pak Varius, oke. Nah, kalau malam Ahad saya ada pengajian bagaimana? Teman-teman tidak perlu khawatir, nanti bisa minta video recordingnya di instrukturnya ya. Kanal YouTube saya senam pagi. Oke, saya setuju, siap. Wah, pindah nih ya. Jadi saya nggak tahu, nanti coba saya cek lagi teman-teman. Untuk breakout rooms itu harus bagaimana untuk ngaturnya. Oke, yuk teman-teman silakan kalau ada yang tanyain sampai di sini teman-teman. Nah, pastikan teman-teman udah masuk ke grup WA ya. Udah masuk ke grup WA semuanya. Untuk kode master KineMaster Premium untuk berapa lama? 30 hari teman-teman. Untuk 30 hari ya, atau untuk 1 bulan. Jadi KineMaster Premium itu untuk 30 hari. Kalau teman-teman berlangganan melalui Play Store kan 65.000. Nah, khusus di kelas VIP teman-teman hanya 49.000 saja. Jadi kelasnya gratis teman-teman. Kita mengupayakan teman-teman bisa untuk belajar editing menggunakan smartphone. Namun, kalau seandainya teman-teman ingin lebih optimal lagi belajarnya, kami menyarankan teman-teman pakai yang premium supaya bisa mencoba semua aset yang ada di aplikasi KineMaster. Kayak gitu ya. Oke, yuk ada yang tanyain sampai sini? Oke, sudah. Nah, yang belum dapat WA-nya atau grup WA-nya silakan hubungi orang yang mengundang teman-teman semua untuk ikut belajar malam hari ini. Karena beliau udah nyiapin grupnya. Yuk silakan dijapri, Bu, mana ini grup WA-nya gitu ya. Pak, mana grup WA-nya? Nah, silakan teman-teman tanyakan kepada beliau-beliau yang mengundang teman-teman untuk ikut belajar malam hari ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang belum masuk grup besar itu grup Telegram, teman-teman juga bisa masuk ke grup besar ya. Grup besar ini sebentar saya kasih linknya. Sebentar saya kasih linknya di sini. Ini pakai Telegram ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau grup besar ini tidak setiap hari, teman-teman, kolom chatnya terbuka. Tapi di situ ada saya, teman-teman ya. Oke, silakan kalau teman-teman mau join di grup besar. Nah, saya mengutamakan teman-teman harus join dulu di grup WA. Nah, kalau grup WA langsung terhubung ke instruktur secara langsung. Seperti itu ya. Itu udah saya kasih linknya, teman-teman. Silakan untuk bergabung di situ. Oke, yuk. Yes, wah, ternyata masih 63 orang yang bergabung malam hari ini ya. Masih pada semangat, Pak. Ya, masih semangat. Tapi sayangnya breakout room-nya udah selesai. Jadi nanti teman-teman bisa gabung sama instruktur ya yang ada di grup, teman-teman, khususnya. Seperti itu. Ini maaf ini background saya kok hilang-hilang sendiri. Oke, siap. Nah, itu tadi Bu Novita ada di Solo ya, kemudian Pak Nadi ada di Bogor, Pak Eko itu ada di Jogja, seingat saya. Kemudian Bu Deborah itu ada di Bandung. Ya, Pak Rudi, terima kasih ya. Oke, siap. Kasih. Oh, Bekasi. Sorry Pak Eko. Asli Jogja tapi Bekasi Oh, itu Pak. domisili. Nah, Bekasi. Pak Eko Budoyo di Bekasi, Pak Eko Atmojo yang di Jogja. Yang di Surabaya gitu. Putus-putus, Mas. Ya, saking banyak. Pak Varius ada di mana, Pak? Lokasinya. Lupa saya, Pak. Saya Kebanyakan. di Jakarta, Pak.
Kalau weekday di Jakarta. Bandung, kalau weekday di Bandung, kalau weekend di Jakarta. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau mau belajar langsung bisa hubungin instruktur di kota-kota terdekat di kota teman-teman semua ya. Terima kasih Bu Aprilina. Oke, teman-teman. Mungkin itu jika tidak ada yang tanyakan, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu malam hari ini dan bisa dipraktekin ya. Kalau teman-teman masih penasaran gimana cara belajar aplikasi ini, silakan teman-teman bisa hubungin instruktur yang mengundang teman-teman semua hadir di kelas malam hari ini. Saya Diki, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata dalam penyampaian saya dan para tim saya yang membantu teman-teman semuanya malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa bertumbuh di era digital ini dan teman-teman bisa menghasilkan video yang luar biasa untuk visi teman-teman semua. Jumpa lagi di minggu depan ya, teman-teman silakan kalau seandainya mau mengundang teman-temannya untuk gabung silakan. Kalau buat background Zoom gimana dengan HP? Nah, yuk nanti tanya ke instruktur. Nah, pasti tahu gimana caranya. Rekatan tadi mana? Sebentar ini. Suara saya hilang sendiri. Siap. Oke, teman-teman. Selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya. Jumpa lagi di sesi minggu depan. Kami dari kelas VIP mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki, Pak Farus. Ya, terima kasih Bu. Izin live. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Dadah.